Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah indahnya jika kelas ini tertata dengan rapi, dan jika kanan kirinya masih ada sampah, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Oke. Pagi ini anak-anak hadir semua. Ada yang absen, ada yang sakit. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya hadir, semuanya masuk. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ayo marilah kita berdoa kepada Allah, semoga selalu diberikan kelancaran dalam mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, di sini nanti Ibu akan menjelaskan sedikit gambaran kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, dan nanti juga akan ada video kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, dimohon anak-anak nanti menyimak dengan cermat, dan di akhir penjelasan dan video yang Ibu tayangkan nanti akan ada sesi diskusi. Monggo dilihat materi dan videonya. Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama yaitu gambar Ka'bah sebelum Islam datang. Dan gambar yang kedua yaitu gambar kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, setelah mengamati gambar berikut, apa kira-kira yang ada di pikiran kalian? Sedikit banyaknya kalian pasti berpikir mengenai zaman jahiliyah. Sebenarnya zaman jahiliyah itu zaman apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Zaman jahiliyah adalah sebutan zaman untuk orang-orang Mekah sebelum adanya Islam. Nah, sebelum kita mempelajari pengertian zaman jahiliyah, lihatlah peta berikut ini. Nah, di sini adalah peta yang menunjukkan letak bangsa Arab. Negeri Arab adalah sebuah semenanjung di ujung barat daya benua Asia. Di sebelah utara berbatasan dengan Syam, Palestina, dan Al-Jazirah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bab Al-Mandib, Laut Merah, dan terusan Suez. Nah, siapa kira-kira yang sudah pernah pergi ke Arab? Setelah kita mengetahui letak negara Arab, marilah kita mempelajari kebudayaan masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Nah, zaman jahiliyah adalah zaman yang digunakan untuk menyebutkan masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Lah, kenapa kok disebut zaman jahiliyah? Secara bahasa, jahiliyah berasal dari kata jahil, yang mana ini berasal dari bahasa Arab jahala, yang berarti bodoh. Apa yang dimaksud bodoh di sini? Yang dimaksud bodoh yaitu orang-orang Arab sebelum adanya Islam, mereka itu selalu membangkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran sekalipun telah diketahui bahwa itu benar. Lah, jadi yang dimaksud bodoh di sini bukan karena masyarakatnya minim pengetahuan atau kurang faham adanya ilmu-ilmu lain, tetapi yang dimaksud bodoh di sini adalah mereka yang selalu membangkang, membantah tentang kebenaran, meskipun dirinya itu tahu bahwa itu yang benar. Maka dari itu, di sini disebut zaman jahiliyah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Pada permulaannya, bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya yang benar dan lurus. Pembaharuan dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Jadi anak-anak, sebelumnya bangsa Arab ini sudah menganut agama, yaitu agama yang
dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Karena pergaulan dengan bangsa lain yang menyebabkan keraguan kepercayaan, maka bangsa Arab itu memindahkan atau beralih kepercayaan, yaitu menjadi penyembah berhala, yang mana ajaran ini adalah ajaran yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay. Berikut ini adalah berhala yang terkenal di masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Berhala ini dijadikan sesembahan oleh masyarakat dan dijadikan sebagai Tuhan mereka. Yang pertama yaitu berhala Lata. Lata yang mana menurut Hiti artinya Tuhan perempuan. Dan yang kedua adalah Uzza. Uzza yang mana berarti yang maha agung. Dan yang terakhir yaitu Manat. Manat yang berarti pemberian nasib. Ketiga berhala ini adalah berhala yang dijadikan atau berhala yang terkenal dalam masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Selain itu, pada masyarakat Mekah juga ada beberapa golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Golongan yang kedua yaitu golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang menyembah berhala. Dan golongan yang terakhir yaitu golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Syobiah. Ada pula yang menyembah malaikat ataupun jin. Dari golongan-golongan berikut, ada yang mendukung kenapa masyarakat Mekah itu kok disebut zaman jahiliyah. Pada yang golongan kedua, yaitu golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Inilah yang menjadi masyarakat Mekah itu disebut zaman jahiliyah. Meskipun mereka itu tahu, meskipun mereka itu sudah mengetahui kebaikan, tetapi mereka tetap melaksanakan kemungkaran. Mereka tetap mengingkari adanya kebaikan. Maka dari itu, masyarakat Mekah ini disebut masyarakat pada zaman jahiliyah. Selain terkenal dengan menyembah berhala, adapun perkembangan peradaban masyarakat Mekah sebelum Islam yaitu menghormati tamu, tata keilmuan, mabuk-mabukan, perbudakan, menyembah berhala, berjudi, berdagang, bersair, menempati janji, dan juga bertani. Memang bangsa Arab dikenal sebagai orang yang paling menghormati tamu. Selain dilihat dari perkembangan kebudayaannya, adapun adat yang terkenal dari bangsa Arab yaitu mereka tidak menyukai anak-anak wanita karena wanita dinilai makhluk lemah, tidak mampu berperang, dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat, seakan-akan suatu bencana besar dan sebagai aib jika mempunyai anak perempuan. Tak jarang pula mereka, keluarga yang mempunyai anak perempuan, mengkubur hidup-hidup anaknya untuk melenyapkan atau untuk menghilangkan aib keluarganya. Selain mempunyai kepercayaan bahwa anak wanita atau anak perempuan itu merupakan aib keluarganya, sebelum Islam, orang-orang Arab Quraisy juga banyak yang percaya pada tahayul, antara lain sebagai berikut. Di dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. Yang kedua, mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Serta bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikat rumput kering pada ekor kambing. Tahayul inilah yang sangat dipercaya oleh bangsa Arab, bahwa tahayul ini jika dilakukan akan menjadi kenyataan. Setelah kita mempelajari kebudayaan masyarakat Arab, sekarang kita akan mempelajari kondisi sosial.
Bangsa Arab bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui yang mana mata pencahariannya adalah berternak. Dan yang kedua yaitu masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan. Biasanya mereka berdagang. Nah, dari kondisi sosial ini bisa disimpulkan bahwa jika masyarakat Arab yang tinggal di pedesaan atau di pegunungan, maka sebagian besar mata pencahariannya adalah beternak. Dan masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan, maka mata pencahariannya adalah berdagang. Untuk lebih memahami perkembangan peradaban masyarakat Arab sebelum Islam, marilah simak video berikut. Mewujudkan perdamaian, kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Bismillahirrohmanirrohim. Kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Makkah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa istrinya, dan Nabi Ismail putranya membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini dinapaktilasi oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Makkah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Makkah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal dia mengajarkan kepada masyarakat Makkah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah Arab. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Hud adalah berhala yang disembah oleh suku Kahib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Hujail. Yaghut sesembahan suku Murad. Kemudian Berpin. Adapun Uki adalah sesembahan suku Hamdan. Nasr sesembahan suku Hai. 12 buku siswa kelas 7 yang saleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang saleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala mulai. Masa itu disebut masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran bayi Ibrahim Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah 1. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka terutama saat mereka membutuhkan. 2. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhurnya yang telah berjasa terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. 3.
Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan, di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala. Ada kepercayaan lain yang berkembang di Makkah, yaitu menyembah malaikat. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian beranggapan malaikat adalah putri Tuhan. B. Menyembah jin, ruh, atau hantu. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhurnya mereka. Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Di saat-saat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW akan datang, beberapa orang sudah berusia untuk tidak menyembah berhala lagi dan berbalik menyebarkan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim AS. Di antara mereka adalah Waraka bin Naufal, Umayyah bin Salih, Kusaidah, Utsman bin Kuwairis, Abdullah bin Jahsy, dan Zainal bin Umar. Mereka adalah kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala, namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Nah, setelah kita melihat video tersebut, kira-kira pelajaran apa nih yang dapat kita ambil? Nah, setelah kita mempelajari materi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama. Sebelum Islam datang, masyarakat Mekah dikenal dengan zaman jahiliyah, di mana masyarakat tidak mengakui kebenaran meskipun tahu mana yang benar. Dan yang kedua, menyembah berhala sebagai keyakinannya. Dan yang ketiga, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tinggi dan keadaan ekonomi yang bagus karena letak geografisnya mendukung. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari mempelajari materi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Ibu dan video yang sudah Ibu tampilkan tadi, kira-kira bagaimana nih? Masih ada yang belum paham atau masih ada yang dibingungkan? Nah, nanti sesi selanjutnya ini yaitu sesi diskusi, dan anak-anak semuanya membentuk menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok nanti merangkum atau mereview tentang materi yang telah Ibu ajarkan dan video. Dari masing-masing kelompok nanti ada perwakilan kelompok yang menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan kesimpulannya. Dan kelompok yang tidak maju diharapkan untuk mencatat atau mereview apa yang disampaikan oleh temannya yang maju. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya kira semuanya sudah paham dan semuanya sudah mengerti apa tujuan kita mempelajari kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil ibroh, apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu tutup sampai di sini. Saya kira sudah cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, jika ada kekurangan dalam menyampaikan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.